Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugrah Mukti Kumoro, NIM F1E1199076. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Wireless Commerce. Nah, dan ini adalah konten yang berada pada PowerPoint saya. Kita masuk pada slide pertama. Apa itu Wireless Commerce? Wireless Commerce berasal dari dua kata, yaitu wireless dan commerce. Nah, sebenarnya apa itu wireless? Wireless adalah jika dari katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu teknologi wireless. Perangkat wireless adalah perangkat yang dapat melakukan komunikasi tanpa kabel, namun juga bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu PDA atau Personal Digital Assistant. Adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil serta dapat dibawa kemana-mana. Contohnya yaitu adalah smartphone. Yang kedua itu ada Wireless Application Protocol. Adalah suatu protokol yang digunakan dalam wireless mobile. WAP memiliki keterbatasan display, koneksi bandwidth rendah, dan memori minimal untuk mengakses web-based informasi dan layanan. Kemudian yang ketiga yaitu ada micro browser. Adalah internet browser dengan ukuran file kecil yang dapat bekerja dalam low memory dan bandwidth yang rendah dari jaringan nirkabel. Contohnya adalah Opera Mini. Kemudian yang keempat adalah pager, yaitu sebuah sistem pesan satu arah nirkabel yang cukup populer di tahun 90-an. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa itu commerce sendiri? Commerce merupakan perdagangan atau perniagaan, yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa, atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Perdagangan merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya, aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakat serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Nah, selanjutnya yaitu wireless commerce atau yang sering disebut mobile commerce. Menurut Corey Jensen menyatakan bahwa m-commerce merupakan suatu bentuk transaksi elektronik di mana transaksi berbasiskan jaringan wireless sebagai halnya e-commerce, namun lebih mengkhususkan kepada perangkat mobile, yaitu smartphone, handphone, dan tablet, maupun komputer jinjing, yaitu netbook dan notebook. Menurut Christine Morris, m-commerce merupakan perkembangan dari e-commerce yang memberikan kemudahan kepada konsumen melalui perangkat mobile yang dimilikinya dengan jaringan wireless. Lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang munculnya m-commerce. Setidaknya terdapat 5 poin utama yang melatar belakangi munculnya m-commerce, yaitu yang pertama, perkembangan teknologi komputer baik pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, maupun keduanya semakin pesat. Yang kedua yaitu evolusi jaringan komputer dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan berbagai vendor yang menyediakan beragam produk. Yang keempat, kemudahan yang diberikan oleh teknologi m-commerce kepada konsumen dan penjual jika dibandingkan dengan e-commerce umumnya yang berbasis web pada komputer. Yang kelima yaitu dukungan pihak bank baik di Indonesia maupun di seluruh dunia beserta dengan para penyedia layanan transaksi online, misalkan PayPal, sehingga makin menambah jumlah pilihan layanan m-commerce yang tersedia saat ini di seluruh dunia secara online. Selanjutnya itu perkembangan m-commerce di Indonesia. Bagi sebagian pelaku bisnis m-commerce di Indonesia, cara baru berbisnis yang disebut m-commerce ini diyakini sedang tumbuh dan terus berkembang di Indonesia. Hal ini terlihat jelas dengan terus bermunculnya berbagai inovasi m-commerce di dunia bisnis Indonesia. Inovasi-inovasi m-commerce itu dipandang merupakan peluang-peluang bisnis baru atau sumber pendapatan baru, baik di saat sekarang maupun di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu contoh perkembangan m-commerce pada sektor perbankan. Contoh m-commerce yang digunakan pada bank berupa m-banking. Fitur m-banking BCA terus bertambah, tidak hanya berupa informasi saldo,
mutasi rekening, atau transfer antar rekening. Tetapi juga sudah bisa untuk melakukan pembayaran tagihan kartu kredit, pembelian voucher kartu prabayar telepon seluler Pro XL, dan pembayaran tagihan Telkom. BCA merencanakan dalam waktu dekat, layanan m-banking juga bisa untuk transfer rekening antar bank, pembelian barang seperti karangan bunga, reksadana dan saham, serta pembelian lewat telepon seluler untuk order barang lewat internet. Nah, mungkin itu isi dari PowerPoint yang telah saya buat. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.